Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak balik lagi Bapak Insan Arfani, insya Allah akan menyampaikan beberapa kata, menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini di kegiatan Sematren SMK Negeri 1 Cilengkrang. Judul yang insya Allah atau tema yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang kematian. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode santai, mode standby gitu ya, ketika menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja ya, yang selalu itu kalau orang kafir selalu ketika menghadapi atau menanggapi tentang kematian, yaitu orang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang yang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, yaitu adalah banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kenikmatan. Banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi 2229. Jamaah kegiatan Sematren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budaknya dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal. Bagaimana kematian orang yang beriman? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, orang yang beriman ketika meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad 21.886. Jadi ambillah gitu ya, ambil keteladanan dari kematian. Coba kita ambil gitu ya. Coba kita ambil keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam
oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami sholat subuh gitu. Umar pun jatuh tersungkur ya, bersimpah darah dalam keadaan seperti itu. Ia tidak mengingat sama sekali istrinya, anaknya, hartanya, keluarganya, sanak saudara, atau bahkan kekuasaannya gitu. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah menikamku? Kata para sahabatnya, kau telah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah walau hanya sekali. Umar pun langsung mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil sehelai kain dan menaruh di wajah beliau ya, karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang artinya, sungguh kematian itu sangatlah pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah kegiatan Sematren SMK Negeri 1 Cilengkrang yang dirahmati Allah SWT. Ayo Bapak, Ibu, guru, semua orang tua kalian yang ada di sekolah, semua mengajak kepada kalian, hayu semua marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah SWT, dan mendapatkan dan memintalah rahmat dari Allah SWT sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai dengan penyesalan yang sungguh terlambat. Ayo sebelum terlambat, semua sama-sama Bapak, Ibu, orang tua kalian yang ada di rumah kalian ya, semua mengingatkan, hayu gitu, kita mempersiapkan kematian kita gitu, untuk nantinya ada penghisaban gitu ya. Kematian itu hanyalah milik Allah. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa, malaikat dan setan, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa, setiap yang bernyawa pastilah akan merasakan kematian. Kematian yang membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan orang yang mencintai gitu. Jadi ayolah sama-sama karena kematian ya, seseorang harus meninggalkan harta bendanya yang begitu dicintai. Ayo ya, sama-sama kita
mengingat kematian kita. Bapak ada sedikit kisah sedikit, yaitu dari kisahnya Wahsy. Kisahnya Wahsy ini yaitu adalah, siapa sih Wahsy itu gitu ya. Pernah ada seseorang pembunuh yang sangat luar biasa. Ia yang membunuh paman Nabi. Paman Nabi siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu. Namanya si pembunuh itu namanya Wahsy. Seorang budak suruhan ya, dari pembesar kaum Quraisy, Jubair bin Mut'im. Ia membunuh paman Nabi dengan tombak ya, dengan tombaknya itu. Lalu ketika paman Nabi itu mati, meninggal gitu ya, mati syahid, lalu ia di hatinya merasalah bersalah. Lalu ia ingin bertaubat kepada Allah dan masuk Islam gitu. Jadi sebelumnya dia belum agama Islam, dan merasa jadi mungkin gak dapat gitu rahmat Allah gitu. Mungkin gak sih saya udah membunuh paman Nabi gitu, apakah saya masih dapat rahmat Allah? Mungkin gak tuh saya yang telah membunuh paman Nabi loh akan diampuni dosa-dosa saya? Kira-kira begitulah gitu ya. Soalnya yang saya tombak itu paman Nabi gitu ya. Padahal di hatinya si Wahsy ini sangat dan ingin mendapatkan hidayahnya Allah. Mungkin gak tuh Allah rahmati saya gitu. Lalu turunlah ayat Quran surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 53. Kul ya ibadi, katakanlah. Kul ya ibadi, katakanlah gitu ya, Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku. Kul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi diri sendiri, janganlah berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Begitu. Jadi yang kejadian itu Wahsy gitu. Tapi bentuk jamak dari ayat tersebut yang menjadikan patokannya adalah lafadznya ya, dan bukan sebab yang khusus gitu. Kalau ada ayat yang sifatnya begitu ya, Allah seakan-akan menyampaikan seakan-akan Allah sudah mengetahui ke depan pun pasti ada orang-orang yang banyak dosanya. Terkadang bahkan memvonis diri, saya masih diampuni gak sih dosa saya? Yang pernah begitu banyak membunuh, pernah mabuk, berzina, Allah masih rahmati saya gak ya? Turun ayat seakan Allah ingin mengatakan begini. Katakanlah pada Wahsy sekarang dan orang-orang setelahnya,
siapapun yang merasa banyak dosa dan berlumur dosa dan ia ingin bertaubat, dia adalah hambaku yang aku sayangi. Hei hambaku sayang, jangan pernah putus dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Indah gak tuh? Ya. Dosa apa gitu ya? Dosa apa yang kau perbuat? Semua dosa gitu ya. Sepanjang kau taubat nasuha, aku ampuni. Itu kata Allah. Yuk. Maka dari itu, sambungan dari ayatnya ya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Indah gak tuh? Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itu, yuk tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pemikiran kita, tanamkan dari hati yang paling dalam ya. Saya punya Allah. Yuk tanamkan dalam hati kita agar terus berusaha dan meminta rahmat Allah dan terus meminta ampun kepada Allah agar kita bisa mempersiapkan kematian kita, karena kita nggak tahu kematian kita kapan. Hanyalah Allah yang tahu. Jadi ayo kita semua mempersiapkan kematian kita. Mungkin itu pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah rahmati kita. Allah meridhoi kita semua atas apa yang sudah kita perbuat ya, ikhtiar kita, doa kita, usaha kita. Semoga Allah ridhoi dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Ayo semuanya, anak-anak Bapak SMK Negeri 1 Celengkrang, untuk menanamkan dalam diri kita sadar atas apa yang semua kita pernah lakukan. Ayo segera untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sehat-sehat semuanya. Ayo semuanya manfaatkan di bulan Ramadan ini ya. Jangan sampai disia-siakan pada bulan Ramadan ini. Sehat-sehat semuanya, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.